الحمد لله الملك الديان، والصلاة والسلام على محمد سيدي ولد أدنان، وعلى آله وصحبه وتابعيه على مر الزمان. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، المنزه عن الجسمية والجهة والزمان والمكان. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي كان خلقه القرآن. أما بعد عباد الرحمن، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله المنان، القائل في كتابه القرآن: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Mengawali khutbah pada siang hari yang penuh keberkahan ini, khatib berwasiat kepada kita semua untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa berupaya melakukan semua kewajiban kita dan meninggalkan semua larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Hari-hari terakhir ini kita disuguhi dengan tontonan yang begitu menyayat dan mengiris hati kita. Bagaimana tidak, di era modern yang katanya penjajahan di atas muka bumi telah dihapuskan, kaum Zionis Israel dengan leluasa seenaknya saja menjajah bumi Palestina dan menindas rakyat di sana. Serangan demi serangan terus dilancarkan kepada rakyat yang tidak berdosa. Ribuan nyawa rakyat Palestina telah menjadi korban kekejian dan kebiadaban mereka. Sebagai umat Islam, tentu kita mencintai dan membela Palestina. Palestina bukanlah negeri biasa. Palestina memiliki sejarah panjang yang menjadikannya selalu bersemayam di hati setiap mukmin. Maka oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah, setidaknya ada beberapa alasan bagi kita kenapa kita harus mencintai dan membela negeri Palestina. Di sinilah khatib nantinya akan menjelaskan kepada kita semua kenapa kita harus cinta, kenapa kita harus membela negeri kita tercinta, yakni Indonesia yang akan membela Palestina. Yang pertama, ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah, bahwa kita ketahui Palestina berada sebuah masjid, yakni Masjid Al-Aqsa, masjid tertua setelah Masjidil Haram, dibangun pertama kali oleh Nabi Adam alaihissalam, yakni selama 40 tahun setelah beliau membangun Masjidil Haram. Ini yang menjadi bentuk kecintaan kita kepada Palestina. Merupakan Masjidil Aqsa, masjid tertua yang dibangun oleh Nabi Adam alaihissalam, dan setelah Masjidil Haram. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah, apa bentuk kecintaan kita yang kedua terhadap negeri Palestina? Bahwa Masjidil Aqsa adalah masjid yang berada di Baitul Maqdis. Palestina pernah menjadi kiblat selama 17 bulan setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah dari kota Makkah ke kota Madinah. Yang ketiga, ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah, apa yang menjadi bentuk kecintaan kita terhadap negeri Palestina? Bahwasanya Masjidil Aqsa yang berada di kota Baitul Maqdis Palestina
adalah titik akhir dari perjalanan Isra wal Mi'raj dan titik awal perjalanan Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Isra Mi'raj adalah salah satu mukjizat terbesar yang Allah anugerahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sanalah baginda Nabi melakukan salat berjamaah mengimami seluruh nabi dan rasul, mulai dari Nabi Adam alaihi salam hingga Nabi Isa alaihi salam. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Yang keempat ialah Palestina adalah negeri para nabi dan rasul. Banyak sekali para nabi dan rasul yang pernah tinggal dan berdakwah menyebarkan Islam di sana. Di antaranya adalah Nabi Ibrahim, Nabi Ya'qub, Nabi Yusuf, Nabi Lut, Nabi Daud dan Nabi Sulaiman, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa dan nabi-nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk Bani Israel yang jumlahnya sangatlah banyak. Yang kelima, di sana terdapat kota Baitul Maqdis, Ardul Masyar wal Mansyar, tempat dikumpulkannya seluruh manusia menjelang hari kiamat yang masih hidup kala itu. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Yang keenam ialah di sanalah Dajjal akan terbunuh di tangan Nabi Isa alaihi salam. Serta yang ketujuh adalah Palestina adalah bagian dari daratan Syam yang didoakan berkah oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam doanya, Allahumma barik lana fi Syamina wa fi Yaminina, yang artinya ialah, ya Allah, berkahilah negeri Syam dan negeri Yaman. Yang kedelapan ialah banyak sekali para sahabat yang pernah berdakwah menyebarkan dan mengajarkan Islam di sana. Di antara mereka adalah Ubadah bin As-Samit, Shaddad bin Aus, Usamah bin Zaid bin Harithah, Wasilah bin Al-Asqa, Diyah Al-Kalbi, Aus bin As-Samit, Mas'ud bin Aus dan masih banyak lagi yang lainnya. Dan yang terakhir ialah Palestina telah melahirkan ribuan ulama dan tokoh-tokoh Islam terkemuka yang berkhidmat untuk Islam. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Oleh kerana itulah Sultan Mahmud Nuruddin Zanki pernah mengucapkan sebuah perkataan yang fenomenal. Aku malu kepada Allah untuk tersenyum sedangkan Baitul Maqdis masih terjajah. Sultan Abdul Hamid II bahkan mengatakan, saya tidak akan menjual sejengkal tanah pun dari bumi Palestina. Beliau katakan itu dengan tegas dan penuh keberanian pada saat menolak sogokan uang dan jumlah yang sangat besar dari orang-orang Zionis Yahudi yang ingin menempati sebagian wilayah Palestina. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Tidak kalah fenomenal adalah Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, didorong oleh kecintaannya yang mendalam kepada bumi Palestina. Pada tanggal 27 Rajab 583 Hijriah, beliau berhasil membebaskan Baitul Maqdis Palestina. Ketika ingin membebaskan Baitul Maqdis, Sultan Salahuddin Al-Ayyubi tidak langsung menyiapkan tentara dan peralatan perang. Akan tetapi yang mula-mula beliau lakukan adalah mempersatukan umat Islam dalam satu ikatan akidah yang benar, yaitu akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Kesatuan hati antar umat Islam adalah kekuatan dahsyat yang tidak akan dikalahkan oleh siapapun. Salah satu upaya untuk mewujudkan hal itu, beliau memerintahkan setiap juru azan di semua wilayah yang beliau kuasai untuk mengumandangkan akidah Asy'ariyah setiap hari sesaat sebelum azan subuh. Lantas ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah, apa yang dapat kita lakukan untuk saudara-saudara kita di Palestina saat ini? Berjihad membantu mereka secara fisik melawan para penjajah. Jelas dan tentu kita tidak akan mampu dalam hal yang demikian itu. Yang dapat kita lakukan adalah mengulurkan bantuan
untuk meringankan beban dan penderitaan mereka. Minimal ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah, kita bantu mereka dengan doa, karena doa adalah senjata seorang mukmin yang saat ini mereka perlukan. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, mudah-mudahan khutbah yang singkat ini terus memberikan semangat kepada kita, terutama untuk membantu saudara-saudara kita yang saat ini sedang dijajah oleh Zionis Israel, yang mereka membutuhkan bantuan kita. Tentu kita tidak akan mampu membantu secara fisik, melainkan doa dan bantuan kita lah yang diharapkan oleh saudara-saudara kita saat ini yang berada di negeri Palestina. Demikian khutbah singkat pada siang hari yang penuh keberkahan ini. Semoga bermanfaat dan membawa barokah bagi kita semua. Barakallah li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat innahu huwas samiul alim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، حيث قال تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على نبينا محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين، وأن معهم بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر لنا للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات يا مجيب السائلين يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين، واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء وسعر بلاد المسلمين. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار، ونعوذ بك من عذاب القبر، ونعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، ونعوذ بك من فتنة الدجال. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل عثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار.
ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقيم الصلاة